Gue udah boleh buka masker ya. Iya, kayaknya gue juga mau buka masker deh. Ini Ya, kan ada, gue udah PCR dan ini kayaknya protokol kesehatannya udah jelas. ya ini ada pembatas Oke. karena untuk supaya kalau misalnya sama penumpang gitu, penumpangnya ngerasa aman gitu kan, Oke. si drivernya juga ngerasa aman karena buat kita semua kita pikirin gitu kan, Oke. bukan driver aja atau bukan penumpang aja, dua-duanya penting semuanya. Oke. They are all our stakeholder gitu kan. Siap. Ada air purifier juga kan. Iya nih, di sini ada air purifier. Oke. Lo Terus nggak takut ceritain, kan? Neng. Lo nggak Mengenai- takut kan gue setirin? Gue udah baca doa lo. Udah baca doa. Cerita Neng, fitur-fiturnya nih mobil listrik ini. Iya, ini bagusnya di sini kalau lu pencet EV sini, Mhm. ini ada carbon eco drivingnya. Jadi Oh, dia wow. bisa tahu nanti kalau kita udah berhenti kita saving berapa gitu. Nah, ini nih bagus banget supaya semua orang, semua apa namanya customer juga tahu dia berkontribusi seperti apa gitu Oke. kan. Oke. Karena ini sesuatu yang bagus dan supaya orang tahu gitu loh. Oh, saya menjadi apa tuh namanya? Berkontribusi membantu lingkungan. Oke. Gitu. Terus ini efisiensinya kayak gimana nih? Kalau ngecharge berapa jam, satu charge bisa jalan berapa kilo dan segalanya. Oke. Ini kalau sekali ngecharge full itu kita jalannya jauh loh, 370 kilo loh. Wow. Mobil yang ini gitu kan. Terus lo bisa ngecharge pakai yang portable. Portable jadi lo charge di rumah aja gitu kan. Oke. Itu Atau kalau lu jalan keluar kota, lu colokin aja gitu. dan Oke. itu 7 jam bisa penuh tuh. Gitu kan. Wow. Tapi kalau fast charging itu bisa, kalau yang 100 kilowatt itu setengah jam juga udah penuh dari nol. Oke. Jadi sebenarnya teknologinya sekarang udah makin lama makin bagus sih. Oke. Jadi mungkin kedepannya nih Ioniq yang baru nih katanya. Bukan gue jualan Ioniq ya. Tapi yang Gue pikir baru. lu direktur pemasaran nih. Bukan sih, tapi gue semangat gitu kan. Itu udah 700 kilo gitu. Wow. Kalau ini kan 370 Wow. kilo lu ngecharge. Itu udah 700 kilo, keren banget kan? Iya, iya. Gitu. Jadi ya Bagus lah untuk apa ya? Dekarbonisasi ya. betul. Dan kita kan apa tuh namanya? Ini banyak kita taruh di airport. Kenapa? Supaya orang datang ke Jakarta gitu kan, langsung naik mobil ini feel good kan, capek tuh habis perjalanan. Iya. Ini nggak kerasa kan lo? Nggak kedengeran Nggak, bunyinya. suaranya nggak kedengeran. Jadi nggak geter, cuman gue agak kurang pinter nyetirnya, jadi agak ngeremnya agak gitu-gitu ya, bear with me gitu kan. Tapi nanti kalau gue wawancara lo, gue mau deep dive lah mengenai visi lo, Oke, sip. mengenai EV dan lain-lain. Iya. Dan tentunya bukan mobil aja kan, motor juga kan. Motor juga iya. Kita ya boleh dibilang kita mulai kan 2019, udah cukup lama gitu ya. Iya. Dan we are very serious, it's our commitment Hmm. to Indonesia. Iya Git, Keren, keren ya, lo jago juga nyupirnya. cakep. Nih gue mau ngasih lihat lo yang ini nih. Oke, Ini apa nih yang motor listrik ya? listrik kita nih yang dipakai buat delivery. Ini yang lokal kan? Lokal nih, VR. VR buatan Semarang. Ini gue mau ngasih lihat lo, di sini ada baterainya 2 tuh. Oke. Nah ini satu baterai 60 kilo. Jadi dia bisa 60 kilo, terus kalau ngecharge 4 jam doang. Dan Oke. ini bisa lo sambil kayak HP gitu, lo di Oke. rumah, lo tidur 4 jam. Bisa di swap juga nggak? Bisa dong, Oke. bisa. Ini 110 cc. Oke. Dan ini emang Kecepatan berapa?
60 maksimum. Dan Wow. ini kan lo tahu kan pakai IoT. Iya. Jadi emang dibikin supaya nggak boleh lebih dari 60 kilo. Bahaya Keren. juga. Nggak cuman bahaya, tapi kan makin cepat baterainya makin berat. Oke. Jadi emang dibatasin 60 kilo Wow. gitu. Keren. Keren. Ini pada seneng sih. Dia bisa ngitung ini nggak? Karbonnya yang dihematin berapa atau apa seperti mobilnya tadi? Yang ini belum. Belum. Oke. Nah ini belum. Yang mobil udah. Oke. Ya kan seperti tadi kita lihat. Keren. Gitu. Ini pada suka juga sih. Iya, naik iya, ini. iya. Yuk. Sip, sip, sip. Ini keren banget nih gitu. Gue baru tahu nih ada Ini tempat gua ngajar. School of Government Iya. and Public Policy. Iya. Misi mulia lah. Keren banget sih. Gue kaget banget waktu, wih, ada School of Government and Public Policy. Iya. Ya, ini gimana nih? banyak yang mikir gue bego atau gila, tapi ya kalau menurut gue sih kedepannya perlulah untuk apa ya, membuahkan produk-produk pendidikan yang ngerti, bukan hanya mengenai policy, tapi mengenai dunia, ya kan? Tatanan dunia ini kan terus berubah Ini dan mulia banget nih. Ini programnya apa aja nih di sini? kita ngajar ekonomi juga ada, terus gue juga tentunya policy. Terus kita juga ngobrol mengenai, kalau dalam konteks perekonomian tuh kita ngomong mengenai apa, interkoneksi antara satu negara dengan negara-negara lainnya dalam konteks kerjasama perdagangan, investasi, perekonomian, dan juga kita ngobrol mengenai geopolitik. Wah keren banget Iya, nih. gitu. Banyak banget yang bisa belajar dari sini. Banyak, Ini S1 banyak, apa banyak. S2 aja? S2 aja. Oh S2 aja. Tapi kedepannya sih kita terbuka. Nah ini siapa aja yang udah lulusan dari sini atau lagi di sini? Banyak yang kerja di pemerintahan daerah, di beberapa provinsi, di eksekutif, terus juga di legislatif. Wow. Terus yang lucunya banyak juga yang di private sector. Wow. Iya, Amazing ya. ada juga yang kerja di LSM, di NGO, ada juga yang terus sekolah di sekolah bisnis, terus ada juga yang kerja di institusi multilateral gitu-gitu. Wah keren banget nih. Yang pertama nggak di Indonesia? Yang pertama dalam konteks ajarannya dalam bahasa Inggris. 100% Inggris. 100% Terus lu dapet dosennya dari mana aja tuh? dari sini. Ya gue ngajar di sini. Oh lo ngajar di Terus sini. gue ngajak teman-teman ngajar, tapi kita juga datengin guest lecturer dari luar, dari Asia, Eropa, Australia, Amerika kadang-kadang gitu untuk mengekspos mereka lah, siswa-siswi dengan apa ya, wawasan. Kita mau sorry, Ini mulai tahun berapa? ini 7-8 tahun yang lalu startup. Startup. Bootstrap. Keren nih. Bootstrap. Ini keren nih. Lo mau ngobrol apa hari ini? Ngobrol. Ya. Lu mau denger apa? Nah, gimana? Yang pasti ngobrol mengenai yang lo sering cerita lah, komitmen dan passion lo mengenai pemberdayaan kota-kota kecil, UMKM, dan lain-lain. Oke, sure. Seru tuh. Sama Gua mobil semangat listrik banget. juga. Iya, gue Iya senang kan? banget tuh kalau gue udah ngobrol Dan motor mengenai listrik. UMKM dan mobil listrik. Itu keren banget. Siap, siap. Thank you Thank loh, you. Neng, bisa datang sini. Inilah Endgame. Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan Neneng Gunadi, Country Managing Director untuk Grab Indonesia. Neng, makasih bisa datang di Endgame. Terima kasih juga udah bisa diberi kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol di Endgame. Ini suatu kehormatan dan kalau menurut gua nih, sorry, kita lu gua aja ya kalau Ya. berkenan ya. Kayaknya lebih enak. Karena kita udah kenal lama, keluarga kita juga udah kenal lama, puluhan tahun. Agak nggak enak kalau gue terlalu menggunakan formalitas. Betul. Kalau ngomong puluhan tahun ketahuan umurnya. Kita reduce dikit. Ini apa yang lo lakukan, ini adalah manifestasi dari era
yang keren banget, yang kental dengan teknologi, pemberdayaan teknologi, dan digemari oleh generasi Z dan penerus. Kalau menurut gue lebih Z daripada milenial. Nah, ini penting untuk anak-anak muda di Indonesia. Ngerti, lu tuh gimana sih? Jadinya tuh prosesnya gimana? Seperti biasa, gue selalu nanya mengenai latar belakang. Lahir di mana, TK, SD, SMP, SMA, lebih terkait dengan gimana itu membentuk lo untuk bisa menjadi pemimpin yang keren banget. Silakan. Oke, thanks. Waduh, dari kecil nih ya. Saya lahir di Bandung, terus gue lahir dari bokap dokter tentara, Siap. gitu kan. Nyokap nggak kerja, gitu sebagai ibu rumah tangga, dan biasa kan kalau tentara Persit Chandra Kirana kalau zaman dulu. Nggak tahu sekarang masih apa enggak, gitu kan. Terus dari kecil kebetulan gue cuma 2 kali pindah. Biasanya kalau tentara kan pindahnya berkali-kali Iya. gitu kan. Jadi yang gue inget dari Cirebon terus ke Bandung. Meskipun gue lahir di Bandung gitu kan. Nah, terus gue besar di sekolah Katolik, Siap. ya kan. Dari TK TK itu gue di Cirebon, di Santa Maria. Terus kemudian di Bandung mulai SD di Santa Angela, SMP, SMA. SMA pindah ke Top Aloysius gitu Siap. kan, yang dulunya sekolah cowok semua, terus jadi campur. Terus gue ke Unpar Sipil gitu kan. Nah sebenarnya yang lucu adalah sebenarnya gue dari kecil tuh cita-cita jadi dokter. Kenapa? Karena bokap. Karena bokap. Karena dari kecil kan kalau bokap tuh di Rumah Sakit Dustira Cimahi, dia sering bawa gue, karena gue anak cewek kan deket ya sama bokap gitu. Terus kadang-kadang diajak nginep kalau lagi jaga atau konsinyering, kadang-kadang gue suka ikut gitu kan. Terus seneng aja gitu kan, kayaknya bantuin pasien gitu kan. Unfortunately, pas gue lulus SMA, daftar ke Unpad, katanya harusnya gue keterima. Cuman karena gue daftar 2 waktu itu nggak pede sama sekali nih, kayaknya keterima nggak. Jadi gue daftarnya 2 di Unpad, kedokteran sama sejarah. Wow. Terus pas pengumuman, Kenapa sejarah? karena gue dulu seneng sejarah. Oke, gue juga seneng banget sama sejarah. Bokap gue juga seneng sejarah, gue seneng sejarah, jadi cocok lah gitu kan. Terus gue seneng ngafalin gitu kan. Ternyata gue diterimanya di sejarah, men. Bukan di kedokteran gitu kan. Meskipun gue keterima juga di kedokteran pada waktu itu di Maranatha gitu. Tapi gue juga keterima di kedokteran di sipil Unpar. Jadi akhirnya gue pilih sipil lah gitu. Karena menurut bokap gue ya udah terserah lu mau pilih apa gitu kan. Terus gue pilih sipil. Gue mau masuk kedokteran lagi tahun kedua, bokap gue bilang nanya, "Kenapa? Kalau kamu cita-citanya dulu dari dokter, kamu akan pilih Maranatha kan? Iya. Kenapa kamu pilih sipil, and at least you can do it," gitu. Sebenarnya dia merasa bahwa kalau kamu jadi dokter, perempuan jadi dokter tuh ntar susah, mesti ke daerah dan sebagainya, ntar kerjanya sampai malam. Dia lupa. Ternyata sekarang kerjanya saya jauh lebih malam kayaknya. Beda era. Iya. Terus ya udah, aku selesaikan sipil, terus langsung ngambil MBA di Cleveland. Ya udah, terus selesai pulang deh. Karena saya dari dulu emang nggak mau kerja di luar. Di mana kerja? Pulang langsung masuk Anderson Consulting. Menarik. Berapa lama? Sampai lu jadi big boss di situ kan? Malu juga sih sebenarnya. Lama banget gitu kan. More than 2 decades. 28 tahun. Gila. To be precise. Gila. Tapi itu it speaks a lot mengenai loyalitas, dedikasi, dan lu nggak gampang jenuh. Iya kan? Iya, karena kan di consulting firm kan is always something new. Iya. It's very dynamic gitu. Nggak pernah stand still, and you always learn about thought leadership,
all Iya, the time gitu kan. betul. Ketemu kliennya selalu beda-beda dan seneng juga ya kalau ngelihat apa yang kita konsultasikan gitu kan, terus Jadi, diimplementasikan gitu, terus the client feels appreciative gitu kan, ya. itu happy banget dan terus-terus gitu kan. Sektor apa yang lu paling suka sebagai konsultan waktu itu? Waktu itu terakhir itu aku fokusnya di resources, Oke. jadi oil and gas, metal Sangat mining, bertolak belakang dengan fokus lo ke depan. betul. Tapi kan sebenarnya is a challenge loh gitu kan. Di sana sebenarnya kan benar-benar jarang perempuan ya. Iya. Tapi ya Ini menarik banget loh. Ini paradoks loh. Iya kan? Apa yang lu lakukan puluhan tahun yang lu suka banget tuh kental dengan beberapa hal yang tabrakan dengan apa yang lu lakukan sekarang. tapi kan sebenarnya gue nggak pernah ngelihat dari segi itu loh. Iya. Karena gue selalu Benar, ngelihat iya, dari segi iya. challenge aja Betul. gitu kan. Jadi gue nggak pernah ngelihat bahwa ini dunianya perempuan lah, Iya. dunia laki lah. Iya. It's all the same. What's the challenge gitu Iya. kan. Nah itu aja yang membuat gue jadi nggak pernah mikirin wah kalau ini nggak bisa ntar gue gitu, nggak pernah. Meskipun lucu sih waktu itu pernah tiba-tiba datang gitu ke mining site, Iya. bener-bener nunjauh di sana gitu kan. Terus dia ngeliat nih cewek gitu kan. Terus pertama kali dia nanya gini, kan biasanya kalau di mining kan orangnya cukup senior lah ya, gitu kan. Ini ada cewek kucluk-kucluk bilang, Di underestimate lagi. iya. Terus dia nanya, emang kamu udah berapa lama sih? Gitu. How long have you been with Accenture? Gitu. Bilang udah cukup lama. Dia bilang siapa lo gitu kan kesannya. Tapi habis itu dia oke, terus kan di atas sana gitu kan. Karena kan kita benar-benar ngelihat, kita bantuin klien dan kita benar-benar di field gitu loh. Iya. Bukan yang di belakang meja juga gitu kan. Iya. Karena Accenture kan juga implementasi kan. Pada waktu itu proyeknya operational excellence. Jadi benar-benar seru gitu. Dan cewek banyak juga, oke juga dari tim gue gitu kan. Dan amazingly ternyata even anak-anak muda juga bagus kok hasilnya. Iya. Resultnya oke kok. Kita mau belajar, kita lihat dan hasilnya oke gitu. Ini untuk apa ya, sebagai inspirasi untuk anak-anak cewek ke depan. Lu kan di zaman itu kan sangat male dominated. Betul. Resepnya apa sih? Mojonya apa? Mojonya. Untuk lu tuh bisa ya biasa-biasa aja gitu loh. Mengenai hal-hal seperti itu gitu loh, yang menjadi barrier atau barikade untuk cewek dulu untuk berkarir di perusahaan yang keren banget, udah gitu male dominated, bahkan bisa dibilang sangat male dominated. Sebenarnya kalau gue ngelihat ya, itu banyak myth gitu. Jadi wah kita kan cewek, kita nggak bisa gini. Enggak gitu, sama aja. Ya. Perempuan sama laki tuh sama, dan myth-myth tertentu yang harus kita sebagai perempuan merubah gitu kan. Jadi misalnya kalau perempuan itu kalau ditanya di meeting gitu kan, kalau zaman kita ya nggak tahu zaman sekarang gitu kan, kalau perempuan mau nunjuk tangan, wah ntar gue diomongin so tau, atau gue diomongin ntar orang mikir apa. Nah itu kan sebenarnya harusnya itu kan ngelawan diri sendiri kan. Buat gue itu myth gitu. Santai aja gitu kan. Dan memang terus terang kita juga selalu harus open terhadap sponsor, terhadap mentor. Nah yang kadang-kadang perempuan itu suka gengsi, mau minta sponsor gitu. Can you be my mentor misalnya gitu kan. Kalau cowok kan cuek aja. Betul. Nah hal-hal kecil itu yang harus dirubah.
karena perempuan dimanapun juga, maupun di Indonesia, di luar, karena waktu gue dulu di Accenture kita setiap tahun tuh bikin survei gitu, dan ternyata sama basic karakter perempuan di mana aja sama, dan itu yang memang harus kita lawan diri sendirinya itu loh. Tahu nggak, tamu-tamu gue di sini tuh kebanyakan yang kelihatan lebih confident akhir-akhir ini justru yang cewek, yang muda-muda ya, gila. Dan itu gue bangga banget loh, karena ya itu mungkin cermin dari demografik secara keseluruhan, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Tapi itu kalau menurut gue tuh future tuh, ya kan? Dan gue sih udah siap dari kapan-kapan, tapi ya kita tuh udah emang harus bukan hanya siap aja, tapi harus menyongsong masa depan yang kalau bisa lebih gender balance atau mungkin gender dominant yang the other way. Karena itu kalau menurut gue penting loh. Betul, karena menurut survei, ini buat semua company gitu ya. Menurut survei, company yang high performance itu yang diverse. Betul. Leadership-nya diverse. Aduh, lu tahu nggak, salah satu tamu gue sebelumnya, dia tuh udah secara empiris ngitung bahwasanya kalau board-nya, kepemimpinannya, middle level, sampai ke lower level, semakin diverse, apalagi gender diverse, IRR-nya significantly lebih tinggi. Betul. Jadi ini udah empiris, bukan aspiratif aja. Survei juga mengatakan seperti itu. Iya. Jadi kan berapa kali kita lewat crisis ya. Siap. Crisis 98, crisis 2008. Yeah. Kalau kita berdasarkan research, company yang diverse, itu high performance. High performance itu artinya apa sih? During that difficult situation, dia masih bisa bertahan. Dan sebagian besar, if not all, itu yang leadership-nya diverse. Iya, amin. Oke, terus lu 20 tahunan lah di Accenture. Lu check out, pindah ke Grab. How was the decision making? Sebenarnya, to be honest, this decision making is when Anthony, our co-founder, and Ling itu talk to me, ya kan, ngobrol-ngobrol gitu kan, terus dia bicara mengenai values. Siap. Kenapa mereka create atau start up Grab gitu. Itu karena impact yang mereka ingin berikan, memberikan kesempatan buat semua orang untuk mendapatkan income, untuk mendapatkan pekerjaan. Wah, itu noble banget dan kayaknya oke banget ya. Maksud gue, on my second career, I want something that berarti create direct impact. I'm not saying waktu di Accenture nggak create impact, tapi ini tuh benar-benar impactnya tuh direct gitu kan. Dan benar-benar noble banget gitu ya. Dan kenyataannya emang begitu kan. Jadi bagaimana kita memastikan, mengeducate para mitra kita, apakah itu mitra driver, mitra merchant, agent atau kios, untuk mereka on board ke kita. Kan dulu kan orang takut lah pakai handphone gitu, gimana caranya? Tapi bisa gitu. Dan more than 30% mitra kita itu tadinya mereka nggak punya pekerjaan atau jobless. Itu kan gila. Sesuatu banget gitu loh. Dan kalau dengar banyak sekali testimoni yang tadinya mereka nggak bisa apa-apa dan sebagainya gitu kan. Sekarang mereka bisa membiayai anaknya, single mom, bisa beli rumah akhirnya gitu kan. Dan during the pandemic,
these last 2 years itu onboarding UMKM gitu kan yang tadinya udah panik gitu kan, gimana nih kehidupan kita gitu kan, tapi terus bisa kita onboard dan bisa mereka at least mereka itu tidak turun substantial gitu kan, malah mereka minimum turunnya mungkin cuma 10-15% dari omset karena diganti sama online. Itu gila banget sih. Dan misalnya juga kita meng-onboard pedagang pasar gitu kan ya. Itu dan mereka berterima kasih banget karena kan orang siapa yang mau ke pasar zaman pandemi gitu kan. Tapi terus mereka bisa terus menghidupi, bahkan penghasilannya cukup tinggi gitu kan. Bisa sampai 100 juta di pasar Tomang gitu kan. Hanya dari online. Wow. Itu kan sesuatu banget. Wow. Gue tuh ya dalam 2,5 tahun terakhir ini sering ya ngasih webinar lah ya. Dan satu hal yang hampir selalu gue angkat itu adalah bagaimana kita tuh penting untuk bisa menunjukkan keterbukaan. Ya kan? Dan gue juga cerita banyak orang-orang yang gue kenal yang mikro UMKM, gue tahu, gue kenal, atau dikenal, atau bahkan anggota keluarga dari orang yang gue kenal, itu kepleset. Karena mereka tuh nggak bisa menunjukkan keterbukaan. Karena mereka nggak bisa menunjukkan keterbukaan, mereka nggak bisa melakukan penyesuaian. Iya kan? Yang tadinya nggak biasa megang gadget, yang nggak biasa melakukan digitalisasi, virtualisasi. Gue pengen tahu, gue pengen kupas dikit nih. Apa yang Grab lakukan untuk memfasilitasi keterbukaan dan reskilling? Seperti itu. Karena nggak gampang loh. A lot of people take it for granted, bahwa itu gampang. Bisa lah lo kasih HP aja dia bisa. Jutaan orang tuh nggak segampang itu. Tapi bahwasanya lo bisa memberdayakan banyak banget. Itu prosesnya gimana tuh? Prosesnya sebenarnya, jadi misalnya kalau driver gitu ya, dari mulai dia daftar gitu kan, daftar kita ajarin, terus kita ajarin, terus kita juga train mereka. Sebenarnya kalau driver pertamanya juga kita train nyetirnya mesti yang bener gitu kan. Nah mereka tuh kita training. Ya memang mereka datang offline dulu, dikumpulin dulu zamannya offline gitu, dikumpulin dulu, diajarin, di-train. Tapi setelah itu gitu ya, nggak kita tinggal. Setelah itu, hang on. Gimana mereka bisa mengovercome mental block-nya? Waktu lu mulai ngajarin dia. Itu yang gue curious. Sebelum kita ngobrol mengenai maintenance-nya nanti. Memang nggak gampang sih awalnya, kan mereka takut-takut kan. Betul. Terus waktu dulu awalnya Grab mulai, itu teman-teman yang cerita. Sekarang kan udah lebih oke gitu. Terus terang waktu gue masuk 3 tahun yang lalu, itu udah cukup lama kan Grab berdiri di Indonesia dari 2014. Gue masuk 2019, jadi udah 5 tahun. Cuman teman-teman terus terang mengatakan bahwa awalnya emang susah. Jadi mesti di guide pelan-pelan gitu kan, dicoba. Terus mereka nanya, kalau nggak bisa, Pak ini gimana Pak? Terus diajarin lagi. Awalnya seperti itu. Memang harus lo jabanin. Lo harus jabanin. Apa namanya? Tatih. Iya, ditatar. Ditatah gitu. Dikawal. Gitu. Satu persatu. Wow. Itu waktu pertama kali onboarding driver. Sekarang onboarding merchant yang kecil ya, bukan yang besar-besar. Itu juga ditata, diajarin, besok datang lagi. Nggak gampang. Diayomin lah. Diayomin awalnya. Dan itu perlu kesabaran loh, Neng.
penuh kesabaran. Tetapi believe it or not gitu kan, untuk orang-orang yang umurnya muda Iya. lebih cepat. Iyalah. Tapi kan lu juga deal dengan orang yang Betul. seumur kita juga. Betul, Itu tapi yang gue concern tuh. tapi believe it or not ya, kalau mereka very driven, Iya. They can Oke. jadi keinginan mereka Iya, itu iya. untuk maju. Oke. Dan kita punya cukup banyak juga. Iya, iya. Kita analisa juga gitu. Kita pikir nggak ada lah mitra kita yang di atas 50. Banyak juga loh. Dan cepet juga gitu. Berarti yang dilihat apa sih? Iya. Apa ya namanya? Kegigihan dan Kegigihan. kehausan. Iya. Waktu itu saya naik Grab car. Iya. Yang Lu bayar nggak kalau naik Grab car? bayar lah, enak aja loh. Canda. Sama. Karena kan gue pengen tahu ini gimana gitu kan. Terus si drivernya itu dia pensiunan. Ya kan? Terus aku nanya, "Pak, gimana Bapak awalnya nih?" Gitu kan. Menarik. Terus dia bilang, "Bu, saya udah pensiun dari pekerjaan saya. Tapi saya masih kuat, masih sehat. Dan alangkah baiknya kalau saya tetap punya pekerjaan. Ya saya mau coba lah, orang saya punya mobil kok. Kenapa enggak?" Susah nggak Pak pertamanya megang handphone, terus kan ada driver apps gitu diajarin. Ya susah Mbak awalnya, tapi saya coba. Ya saya coba lagi gitu kan. Kebetulan kan ada banyak komunitas ya sekarang ini gitu kan. Jadi dia ngomong ke kepala komunitasnya atau nanya ke tim kita di Grab Driver Center gitu kan. Tapi sebentar aja kok Bu, langsung bisa saya. Wow. Keren. Terus, jadi jangan bilang kalau orang umur di atas 50 itu nggak bisa. Mereka agak lebih jujur, susah, gue gaptek banget. Tapi mereka berani dan mereka mau gitu, karena mereka punya kegigihan dan they're very driven. Iya. Jadi bisa. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Iya. How about that? Asik. Tiada yang kekal, tiada yang tidak bisa. Nothing is impossible. Iya. Terus gimana lu bisa memaintain supaya failure rate-nya tuh minimal? Yang dropout pasti ada lah. Ada. Iya kan? I mean, that's the real world. Tapi gimana lu bisa meminimalisir dropout rate? Jadi sebenarnya kan gini ya. Kalau mereka sudah merasakan, oh kalau saya benar-benar commit, kalau saya benar-benar sabar, itu lumayan loh. Dapat uangnya gitu kan. Barokahnya. Jadi hasilnya sih bagus sih. Yeah. So I'm very positive all the time gitu kan. Gue penasaran. Gue pengen ngomong sama lu mengenai, kita deep dive lagi ya. Ini kan lu pernah ngomong mengenai second tier city kan. Dan lu kayaknya agak-agak passionate kalau ngomong mengenai ini. Lu cerita lagi deh. Supaya audience atau pemirsa ini bisa nangkep gitu loh. Oke. Jadi gini, kan sekarang kalau di big city di Indonesia itu udah pada sophisticated lah ya, udah pada canggih gitu. Apakah itu customer-nya, ataukah itu merchant-nya, atau gitu, apakah itu driver-nya. Tapi Indonesia kan luas banget ya. Nah, kita masuk ke tier 2, tier 3 city, karena menurut kita masa depan Indonesia itu juga ada di kota kecil, ya kan? Dan ternyata waktu kita datang ke tier 2, tier 3 city, itu animonya luar biasa, dan mereka semangat banget. Tapi kadang-kadang gini, kalau kita onboard mereka ke Grab gitu kan, nggak bisa kita diemin aja gitu. Karena mereka nggak ngerti kan, misalnya cara motret nih, kan beda ya.
kalau ditaruh di online itu Betul. cara motretnya harus seperti apa makanannya, Iya. atau packagingnya gimana sih supaya lebih enak gitu loh dilihatnya gitu kan. Nah itu mereka tuh semangat banget dan gue ngerasa bahwa kebayang nggak sih kalau kota-kota kecil semua gitu kan, semua di daerah merchantnya dan customernya itu udah menggunakan online apapun itu gitu ya, itu jadi maju. Dan kita melakukan research Iya. akhir tahun lalu ya. Researchnya itu Kupang dan Jayapura. Itu hasil researchnya mengatakan bahwa dengan masuknya Grab itu kotanya menjadi lebih terang. Wow. Artinya apa? Ekonominya jadi lebih jalan kan, itu kan. Dan sebenarnya 30% yang mendaftar dari GrabFood itu benar-benar mereka yang usaha baru. Wow. 50% yang mendaftar jadi agent kios itu juga mereka baru. Dan yang lebih keren lagi, 60%-nya perempuan. Top. Dan saya tuh selalu mencita-citakan bahwa kalau semua kota-kota kecil Waduh, gila. seperti itu, Gila. nggak perlu mereka lagi datang ke kota urbanisasi itu, nggak perlu. Dan kita bisa lebih hebat dari Cina. Iya. Iya. That is our vision, Keren. our dream. Dan kita sudah buktikan bisa. Iya. Itu newcomers kayak begitu, sebelumnya ngapain? Nongkrongnya di rumah atau ngerjain yang lain? Terus Ada mereka macam-macam. pivot. Oke. Kalau yang 30% dan 50% itu benar-benar mereka usaha baru. Paham. Tapi sebelumnya lu udah bisa mendatakan nggak? Sebelumnya dia cuman nongkrong di rumah aja, ngelamun, Yang atau perempuan, nganggur, atau apa? Yang perempuan, sebagian besar banyak yang tadinya ya ibu rumah tangga aja, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ada yang seneng masak, nyoba-nyoba. Karena kan pada waktu pandemik banyak juga suami-suaminya yang di lay off kan. Iya. Jadi ini bukan new entrance tapi new money. New money? Bukan recycled money. Bukan. Iya kan? Not Kalau all. dia tadinya kerja apaan gitu, udah punya income, terus dia pivot ke sini, oke lah, mungkin karena ini lebih seksi atau apa. Tapi kalau ini kebanyakan belum berpendapatan, terus dia menjadi new entrant, itu keren tuh. Multiplisitasnya tuh terasa. Di lapangan. Rencana lu di berapa kota selain Kupang sama Jayapura? Oh, kita ini kan sekarang udah ada di 262 kota. Siap. Seluruh Indonesia. 262 second tier atau termasuk first tier? Oke. Total. Oke. Dan ini akan terus. Siap. Dan tidak hanya terus berkembang, tapi terus deep juga. Ya. Artinya apa? Artinya kan kalau kita fokus, kita bilang kota masa depan, itu kita datang, kita educate, kita train dengan accelerator dan sebagainya. Kemudian kita lihat hasilnya, kemudian kita keep on train them, gitu kan. Nah, gue juga mau nambahin bahwa sebenarnya itu kan dari merchant, tapi dari driver juga, gitu. Pasti. Kita tuh punya yang namanya Grab Academy, yang online. Jadi mereka ada yang mandatory, mereka mesti ikut. Biasalah kalau kita di corporate world juga ada mandatory training, ada yang elektif gitu kan. Nah ini ada beberapa yang kita bikinin mandatory, ada yang beberapa kita bikin elektif, gitu kan. Salah satu contohnya adalah, kamu mau nggak di training kerjasama Microsoft? Microsoft. Terus mau, udah ada 350.000 yang punya sertifikat Microsoft Office gitu kan. Maksudnya orang bilang, ya gila loh, masa cuman gitu doang. Itu tuh sesuatu banget loh, gitu loh. Iya. Terus udah gitu kita juga nggak berhenti di situ. Kita juga ada beberapa yang misalnya kita kerja sama Mastercard gitu ya, untuk mentrain cyber security anaknya dari driver.
ada loh yang udah dapat sertifikat cyber security. Itu real loh. That's real. Real banget. Dan masih cyber threat, cyber security. iya, dan threat. masih jalan karena kan di Indonesia susah kan. Maksudnya bukan susah lah, belum banyak banget gitu ya. Kita masih perlu banyak sekali SDM yang jago di cyber security. Gitu. Nah itu kita bisa. Dan domino effect yang di-create oleh kita. Wow, gila. Itu is amazing gitu kan. Nggak cuman yang kayak gitu loh Git. Jadi driver kita itu juga kita train, misalnya kita kerjasama sama Komnas Perempuan gitu ya. Karena kan mereka harus diajarin gimana sih kalau menghadapi misalnya ada penumpang perempuan gitu. Kan mereka bisa, wah ibu cantik nih pagi ini. That's sexual harassment kan. Ya mereka diajarin gitu, oh saya nggak tahu loh kayak gitu. Dan mereka senang diajarin itu dan mereka bilang bahwa saya mau ngajarin ini juga ke orang-orang di rumah saya. Gue langsung mikirnya gila, domino effect yang di-create by us, by educating the mass gitu kan. Itu kan amazing gitu. Plus kita juga bisa bantuin untuk child trafficking. Jadi kita educate driver kita. Karena mereka yang pertama. Jadi kalau misalnya ada anak kecil malam-malam sendiri ke hotel. Tapi dia juga nggak boleh salah cara nanyanya. Karena kalau dia salah, marah nanti. Kalau misalnya dia lihat anak muda yang gimana gitu kan. Drivernya yang nanya. Drivernya yang nanya gitu kan untuk kok sendiri. Jadi maksudnya kita juga kerjasama lah sama KPAI, sama LPSK, Lembaga Pelindungan Saksi gitu kan. Untuk ngajarinnya gimana nih. Kalau misalnya tahu, karena kita pernah punya case kayak gitu. Kan. Karena kita punya case kayak gitu, kita kebetulan drivernya ini care. Terus drivernya ngomong ke ketua komunitasnya, nih ada perempuan kasihan dijemput subuh di depan hotel, diminta ke satu daerah, ternyata dia juga bingung, terus akhirnya ditanya lebih dalam, ternyata dia dari kota yang di luar Jakarta yang cukup jauh, terus akhirnya dibantu dan ternyata bener, dia diculik. Nah dari situ kita langsung bikin education gitu. Dan mereka jadi bisa tahu nih kalau ada kayak gini saya telepon ke siapa nih, minta bantuan ke siapa, kan harus drivernya juga mesti tahu gitu. Dan semua drivernya juga semangat gitu karena ini kan buat anak cucu kita untuk melindungi mereka dari child trafficking gitu kan, misalnya dari hal-hal yang buruk gitu. Nah itu yang di-create juga oleh kita gitu. Ini data science-nya gila loh. Iya kan, lu bisa memberdayakan data untuk bisa memitigasi risiko-risiko kayak begitu. Dan gue bisa ngebayangin nih aplikasinya gila nih. Kesehatan juga. Lu kan nganterin banyak makanan. Lu bisa ngontrol kolesterol, gula, trigliserin orang. Atau bantulah dengan data science yang ada. Karena lu bisa menganalisa kan apa aja yang di-deliver. Ya lu bisa menggunakan predictive analysis lah. Ini kolesterolnya kalau dia mesen martabak manis tiap hari, kayaknya gulanya bakal loncat nih. Atau apa gitu. Amazing. Gue mau nanya nih, dari 262, dalam beberapa tahun ke depan nih bakal naik ke berapa? Kota-kota. Well, kita sih terus dan terus sampai dimanapun yang ada, tentunya infrastruktur yang menjadi sangat penting. Ya kan? Dan minimum infrastruktur, paling nggak ada internet dulu. Dan internetnya cukup untuk bisa dipakai untuk melakukan order, onboarding dan sebagainya gitu kan. Jadi kita akan lihat terus dan kita akan terus. Kita tidak akan stop. Gitu. Mungkin nggak sih ke ribuan? Jumlah kota di Indonesia tuh cuma nggak lebih dari 1.000 ya? 500 something. Itu kota provinsi
sampai kabupaten itu 500 something. Lebih reachable dong. Oh iya Lu dong. udah di 262. Oh iya dong. 500 sih Sebenarnya nggak kalau susah. untuk agent-agent kita yang kios sudah mulai ada di hampir 500. Tapi belum semua yang lain-lain gitu kan. Iya, tergantung infrastruktur yang tadi Betul. internet. Betul. Nah, ini balik lagi nih ke urusan perempuan nih. Karyawan lu tuh banyak banget kan yang perempuan. Itu lebih karena lu atau lebih karena supply? Lebih Yang karena apply itu lebih banyak cewek. enggak. Pertama Ya, ada mungkin karena lu juga, tapi gue penasaran aja. Pertama adalah lebih karena values kita. Oke. Values-nya Grab itu benar-benar inklusif. Yap. Inklusif terhadap semua. Karena itu yang harus dari awal values dari company kan. Inklusif. Dan kita punya yang namanya 4H, which is heart, hunger, humility, and honor. That is our Menarik. Heart, apa? hunger, humility, and Honor. wow. Itu ada di semua Grabber kita. Oke. Jadi kalau kita tanya DNA-nya Grabber itu 4H, Oke. inklusif, ya kan? And Bukan honor kan ya? Nggak. Honor. honor, thank you. Honor, bukan honor. Dan sebenarnya DNA kita adalah we work because of a purpose. Keren. Jadi mulainya dari situ dulu gitu. Nah, kalau ditanya apakah supply-nya banyak perempuan, menurut gue ya Kayaknya sih iya. the reality is that Iya. gitu. Di sekolah-sekolah 50%-nya juga. leaders-nya perempuan, ya kan? Dan ke bawahnya juga seperti itu. Jadi sebenarnya dari awal we are very very open gitu. Oke. Dan ini kayaknya trennya bakal lasting, bakal lama nih. Iya. Kayaknya yang cewek itu bakal semakin banyak yang dan ini di seluruh level ya di Grab ya, sampai di level-level senior juga ya. Mereka cukup Iya kan, banyak ya. In Indonesia Grab leadership is 50%. Gila. Oke, kita switch topik. Ngobrol mengenai transportasi deh. Akhir-akhir ini kan banyak nih narasi mengenai elektrifikasi kan. Cerita deh. Oke. Ini seru juga nih ceritanya gitu ya. Karena kita mulai menggunakan EV itu akhir 2019. Dimana yang lain-lain belum mulai gitu ya. Ya. Kita mulai gitu kan. Kita mulai 2019 mobil, terus kemudian mulai motor gitu ya. Nah, kalau ditanya apakah kita udah tahu nih bakal ada return dan sebagainya, the answer is no. Tetapi kita mau berpartisipasi dan kita komit bahwa kita emang mau reduce carbon. Siap. Tapi kan gimana caranya kalau lo nggak mulai, lo pengen udah berhasil kan nggak bisa. So we invest gitu kan. Dan sampai sekarang kita invest itu sudah 8.500 electric vehicle. Mobil right? dan motor. Ya, di 12 kota di 8 provinsi. Wow. Dan gue selalu bilang gitu, ini kita invest dulu loh. Kita lagi nyari nih unit ekonominya masuk apa enggak gitu loh. Kita lagi try untuk satu memastikan unit ekonomiknya masuk. Karena biar bagaimana unit ekonomi harus masuk kan. Dan yang kedua, at the same time kita juga mentrain para driver-driver itu. Ya. Mereka seneng nggak sih pakai EV gitu kan? Memang hasil research-nya itu mereka senang. Karena lucu sih, mereka dari survei mengatakan bahwa nggak ada bunyinya
gitu kan. Ya, memang bener kan, nggak Iya. ada bunyinya. Terus udah gitu mereka juga ngerasa bahwa nggak usah beli bensin kan. Iya. Yang itunya tuh mereka udah oke dulu gitu kan. Sorry, jadi banyak yang anggap bahwasanya nggak ada suara itu justru merupakan kendala, Bagus. bukan positif. Justru positif. Oke, Justru positif, sorry. kebalikan. Enggak. Oke, Enggak karena gue positif. punya temen di Amerika yang dia pakai suara khusus karena nggak ada suaranya Oh. supaya kedengeran drrrr, gitu loh. Itu banyak loh di Amerika yang begitu. Nah, the good thing about motor ini itu kalau lu mau bikin suara lu bisa gitu. Oke. Tapi pada kenyataannya dia nggak ada suara. Iya. Jadi dia oke. Jadi hampir semuanya lebih suka tanpa suara. suara. Oke. Bagus dong. Bagus. Emang bagus. Karena kalau enggak, gue mikir kan orang kalau udah terbiasa dengan paradigma lama itu Iya. kan susah untuk keluar dari kotak Iya. itu kan. Sebenarnya gue nggak tahu yang nggak suka itu orang yang senengnya pakai ngung. Iya. Gitu kan dia Cowok kayaknya kan. cowok Ya, kan cewek kelihatannya juga ada sih yang suka kayak begitu. Iya kan? Iya. Oke, menarik. Dan mereka bilang bahwa mereka nggak pusing mikirin ganti oli. Iya. Mereka cuma ngecharge gitu kan. Dan sebenarnya ngecharge-nya kan bisa pulang ke rumah, lo charge aja gitu kayak handphone lah. Iya. Gitu kan. Karena kalau Betul. motor itu ngecharge-nya sekitar 4 jaman lah gitu Iya. ya. Motor yang kita pakai yang banyak kita coba Iya. ini itu dari VR gitu kan. Dan VR itu buatan Dia tuh Indonesia. lokal kan. Lokal Semarang. Siapa lagi yang lokal yang lo pakai? Ada Gesit. Oke. Satu Motor lagi Scoot. Good. Motor juga ya. Motor juga. Kalau yang mobil Smooth. masih Smooth. smooth. Oke. Kalau yang mobil masih Hyundai. asing. Iya, Ya, Ioniq masih ya. Hyundai. Ioniq. Berapa Tapi mobil yang lo pakai dari 8.500? Kebanyakan motor. Kebanyakan motor sih. Mobil itu nggak terlalu banyak gitu Oke. kan. Karena mobil itu kita masih pakai Ioniq yang lama. Ya. Belum Ioniq yang baru gitu kan. Dan mobil itu banyak kita pakai juga di airport lah gitu Ya. kan. Jadi orang suka lah coba gitu. Semenjak lo luncurin ini, akhir 2019 sampai sekarang tuh berapa sih jumlah dekarbonisasi yang lo udah lakukan? Jadi dari Berapa ton? akhir 2019 sampai 2021 akhir ya, Siap. belum termasuk 2022 itu 4.600 ton. Wow. Cukup lumayan banyak karena kita yang pertama dan kita serius dan kita nyobanya juga serius gitu kan. Kalau nggak di 12 kota 8 provinsi. Ini lo bakal naik ke berapa dari 8.500 dalam beberapa tahun ke depan? Mungkin sebenarnya kalau nggak salah sih mungkin di 2025 apa 2026 itu sekitar 26 ribuan lah gitu. Wow. Ini gila lo, Neng. You're decarbonizing the planet. Ya, we should start, right? Ya. Tapi terus Gue terang, tuh ya, gue selalu nyempetin lah kalau ngundang orang tuh ngomong mengenai perubahan iklim kan. oh iya, karena itu Kenapa? penting. Karena harus digas nih. Banyak banget yang belum mudeng mengenai konsepnya, apalagi urgensinya. Dan ini kalau menurut gue urgent banget. Ya kita kan harus mikirin anak cucu ya. Pastilah. Jangan borohin masa depan untuk sekarang. Ya Iya. kan? Justru kebalikan. Tapi sebenarnya I believe kalau kita semua sama-sama Ya. pemerintah, private, focusing on this gitu kan, itu bisa. Tapi harus bareng-bareng, nggak bisa sendiri-sendiri Iya. gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan ke depannya semua menjadi lebih baik, unit ekonomiknya menjadi lebih bagus gitu karena biar bagaimanapun semua harus berperan. Proporsi mobilnya akan meningkat nggak? Atau sama aja dengan sekarang? Depending on the market situation, Ya. which is manufacturing situation, Ya. ya kan? Karena biar bagaimanapun juga unit ekonominya harus masuk, gitu Ya. kan? Kalau semuanya udah bisa masuk, ya tentunya bisa
Iya. lebih banyak. Sebenarnya at the end of the day seperti itu sih. Jujur gue sih setuju kalau motornya lebih banyak. Kalau motor pasti Karena lebih karbonnya banyak. lebih banyak dari motor Iya, karena daripada mobil. biar bagaimana motornya itu pasti yang lebih banyak motornya gitu kan. Karena motornya sudah lumayan unit ekonominya oke. Iya. Belum sampai bener-bener bagus gitu, tapi oke lah. Iya. Masih bisa, dan itu udah buatan Indonesia gitu kan. Iya. Dan harga motornya udah di bawah 20 jutaan kalau yang buatan Indonesia gitu VR. ya. VR. Oke. VR tuh Itu berapa sekitar kilo 18. per charge? 50 kilo kalau satu baterai. Kan dia bisa pakai 2 baterai. Oh, cepet Ya lah ya. kan? Oke. 100 kilo oke lah Iya. gitu kan. Dan Dan swap kecepatan? 60 kilo. Oke. Oke. Dan Itu pakai nomor? Plat pakai nomor? lah. Oke. Sekarang Jadi udah ada ya peraturan sekarang? Udah boleh ya? Udah. Oke. Udah ada plat nomornya. Jadi sebenarnya oke sih, lumayan. Cuman memang investment dari kitanya adalah memang ini kita invest dulu. Siap. Jadi mereka para mitra driver kita itu nyewa ke kita, nyewa per hari gitu ya. Karena kita juga belum bisa memaksa mereka untuk beli, karena kan mereka mikirnya gini, nanti kalau gue beli harga jualnya berapa kan nobody knows ya, karena ini semua baru gitu kan. Jadi ini yang memang perlu dipelajari itu satu. Terus udah gitu, ini kalau ini tahan berapa lama sih baterainya? Ya memang kalau manufacturer bilang 3 tahun, 5 tahun, whatever gitu kan. Tapi apakah benar kan belum tahu, ini kan semua baru. Jadi ini bagian dari pembelajaran yang Grab berikan buat masyarakat juga gitu, education, dan kita juga mesti ngelihat nantinya gimana, karena belum ada yang tahu by the way. Right? Lu udah ngitung nggak, atau udah gimana penghematannya itu? Kalau dia nggak perlu beli bensin untuk 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan, itu savingsnya berapa? Terus ya, ini kita yang lagi offset ngitung dengan terus. cost. Betul, lagi ngitung terus karena kan kalau misalnya dia nyewa gitu, nyewanya berapa sih? Kalau nyewa 50.000 per hari, itu ekonomis apa enggak? Enggak sih. Harus diturunin gitu. Nah, gimana nih caranya untuk nuruninnya? Berarti harga motornya disewainnya harus berapa? Betul. Karena untuk kita maksa mereka beli, belum mau mereka. Karena mereka kan kalau orang Indonesia kan selalu nanyanya, kalau gue beli resale value-nya paling enggak nih 5 tahun, 10 tahun, motor gue masih ada harganya. Nah, lu kalau tahu dia nggak sih Elon Musk tuh dia percaya harga mobil listrik tuh akan apresiasi, bukan depresiasi. Tapi gue sih mobilnya nggak se-ekstrim itu ya, tapi gue lebih percaya bahwasanya resale-nya itu akan jauh lebih robust dibanding fosil. Tapi pertanyaannya, karena dari harga mobil, yang paling mahal kan baterainya kan, bentuknya, sama, rangkanya sih ya gitu-gitu aja. Lebih ringan sih gitu. karena lu nggak ada, oke lah. Jadi sebenarnya justru menurut gue yang penting itu baterainya, karena gimana caranya baterainya ini jadi semakin kecil semakin murah. That is the challenge. Tapi technologically harusnya bisa cepat. Nggak mungkin nggak ke sana. Pasti. Iya kan, kalau lu percaya hukum Morse, kalau pasti. lu percaya hukum macam-macam lah dalam pengamatan teknologi gitu. Pasti banget lah. Pasti akan ke sana. Iya. Tapi yang sekarang kita lihat adalah mudah-mudahan lebih cepat dari zaman dulu. Dulu kan kalau innovate sesuatu kan takes a long time. Nah, hopefully teknologi baterai ini makin cepat nih, sehingga makin murah. Kan at the end of the day itu kan yang penting. Gini-gini nih peran pemerintah gimana menurut lo? Pemerintah terus terang udah cukup berperan dengan memberikan. Mereka kan memprakarsai inisiatif untuk di tahun 2030 udah 13 juta motor, 2-3 juta mobil terelektrifikasi kan. Tapi apakah
insentif dan segalanya tuh udah lebih nyata dalam kerangka kebijakan publik seperti itu. Paling enggak kalau dari pajak barang mewah segala macam mereka udah nolin gitu ya. Siap. At least that is a starting point gitu. Yep. Tapi kan seperti kita semua tahu, harga mobil listrik itu masih 2 kali dari harga mobil biasa. Siap. Untuk mobil yang sama. Siap. Gitu kan. Nah, ini gimana nih? Karena emang dari sananya Iya. masih lebih mahal gitu kan. Iya. Kalau di Amerika ada subsidi di Perlu nggak Thailand. carbon credit untuk perusahaan manufaktur motor? Kayak yang lokal, nggak usah sebut nama lah, yang melakukan elektrifikasi. That would be great. Iya kan? Yeah, that would be great. Ya ini pesan sponsor aja untuk pemerintah. That would untuk be great. sebagai sesuatu lah. Untuk yang dipikirkan, minimum dipikirkan. Terus, gue tuh ya berapa kali lah ngomong harga mobil Tesla. Kalau kita hitung nilai perusahaan dibagi jumlah mobil yang dia produksi, itu 1,5 sampai 2 juta dolar. Padahal harga mobil Tesla itu kan cuma 60 sampai 80 ribu dolar. Itu di Amerika. iya, di sini. Nah, kalau kita lihat kapitalisasi pasar atau nilai perusahaan seperti Volkswagen, dibagi jumlah mobil yang dia produksi, itu cuma 35 ribu dolar. Yang lebih nyambung dengan harga mobil yang dia jual kan di jalanan. Betul. Makanya banyak yang mikir, Tesla tuh kenapa sih? Kok bisa mahal banget nilai perusahaan per mobil? Itu sebetulnya manifestasi dari sofistikasi pemikiran mereka kan, mengenai kecerdasan artifisial, mengenai robotics, mengenai otonomi, dan lain-lain. Gue tuh berharap gitu-gitu tuh bisa menjadi inspirasi untuk pemain-pemain manufaktur lokal. Mulai dari yang motor dulu lah. Ya kan? Syukur-syukur kita juga bisa bikin mobil listrik di sini. Mungkin dengan brand internasional dulu. Pemikiran lo gimana mengenai Indonesia ke depan dalam konteks manufaktur? Kalau gue ngelihat ya, gue nggak ngelihat yang mobil lah ya, mobil kayaknya lebih Apa aja complicated lah. Kalau motor, itu sebenarnya udah banyak sih Iya. di Indonesia gitu Siap. ya, yang mulai gitu. Dan sebenarnya mereka juga banyak yang lokal-lokal produksi baterainya, motornya seperti ini dan sebagainya. Itu banyak loh. Iya. Sebenarnya udah banyak banget. Nah, yang penting adalah bagaimana menstandarisasi. Betul. Itu. Dan bener-bener ada SNI-nya gitu kali ya. Bahasanya ya, ada standarnya dan sebagainya. Jadi sebenarnya orang Indonesia tuh gitu oke-oke loh gitu. Iya. Memang lumayan canggih gitu. Iya. Jadi sudah bisa. Jadi sebenarnya katanya nih ya, bikin motor listrik tuh nggak susah. Iya. Gue pernah lihat pabrik bikin motor listrik di luar sih, yang di dalam gue belum pernah. Ini di sini gue pernah lihat Ini di Semarang kan ya, VR ya? Si VR itu di Semarang. Oke tuh, bisa tuh Indonesia. Enggak. Menurut mereka tuh dalam 5 tahun tuh bakal turun ke berapa sih Wah, harga? Sekarang berapa? 20 juta? 15 juta? sekarang 18-19 juta untuk Oke. dua baterai. Siap. Kalau satu baterai tuh sekitar ya 15. Jadi 13 sampai 15 juta. Itu VR ya. Siap. Tapi ada juga kalau nggak salah smooth itu 16-an juta satu baterai or something. Jadi sebenarnya udah oke dan itu udah buatan Indonesia. Gesit mungkin agak lebih mahal tetapi mungkin speknya juga lebih tinggi gitu ya. Oke. Nah, sekarang at the end of the day yang kita lihat adalah sebenarnya gini. Mau spek kayak apa? Oke. Ya kan? Kalau Harga lu bisa atur lah. spek makin tinggi, harganya lebih mahal. Iya. Spek makin rendah, ya harganya bisa lebih murah. Tapi mereka kan juga they're doing business gitu kan. Betul. Nah itu sih. Jadi sebenarnya kalau gue sih nggak takut sih kalau motor gitu kan. Motor pasti udah bisa. Cuman kalau mobil itu kan orang Indonesia sedangnya mobil Jepang ya. Iya. Nah bagaimana
bagaimana Jepang benar-benar bisa memproduksi Avanza yang listrik dengan keren harga banget. Sama. Avanza. That's the challenge. Iya. Gitu. Yang penting tuh itu. Gue mau kupas lebih dalam nih. Lu lebih percaya swap atau charging station? Untuk mobil atau Motor. untuk motor? Motor dulu deh. Motor itu sekarang yang swap itu lebih handy sih. Iya Lebih cepet lah 2 gampang. menit kan. Kalau lo charging kan ya gue nggak tahu mau Iya. sejam bisa. Nah itu tergantung. Kalau charging kan again sophistication-nya mesti Iya, tinggi kan. betul. Kalau swap itu katanya lebih simple, tapi Iya. apakah ke depannya charging lebih baik? Iya, It depends on the technology itself kan. betul. Tapi kan sekarang at least we start from somewhere. Betul. Benar nggak sih? Enggak, tapi lu kan di hilirnya nih. Lu yang beli kan. Hulunya pasti akan nurut sama lu. Lu kan bohirnya, lu yang beli. Ya kan ibarat kata kalau di Amerika dulu kan rental car companies kan ya Hertz, Avis dia kalau beli kan bisa ratusan ribu ya. Chrysler, Ford sama GM ngikutin. Ya. Maunya kayak gimana. Dia ngikutin demand dan lu bisa ngeset demand. Nah, itu demand-nya lu ngeset tergantung fitur nasabah lu sih. Iya. Atau mitra lu. Kalau mereka lebih suka dengan swap, ya mungkin arahnya ke sana. Karena itu lebih efisien kan. Tinggal isu keamanan aja. Sebenarnya kan serunya nih kalau nanti dengan swap gitu ya, bisnis modelnya bisa macam-macam. Betul. Jadi kalau misalnya harganya mungkin bisa dimurahin Betul. gitu kan, swapnya itu belinya kayak ngecer gitu loh. Betul. Jadi itu mudah-mudahan bisnis modelnya bisa lebih murah. Jadi maksud gue yang ini nih banyak hal yang bisa kita Waduh, pikirin. gila. Bisnis modelnya Gua lagi macam-macam mikir gitu. banyak nih yang bisa lu bisa bikin ini jadi subscription model. Ya itu yang gue bilang subscription. Itu yang gue bilang bisnis model. Nah ini kan kita lagi mempelajari what is the right thing. Iya. What is the most economical. Itu kan ini kan untungnya startup, kita sebagai startup at Siap. least we do experimentation Siap. and doing it. Bagus. Then we can give input. Kita bisa kasih input ke pemerintah, kita bisa kasih input ke manufacturer, kita bisa kasih input ke yang produce battery dan sebagainya dan seterusnya gitu kan. Karena memang bedanya gitu zaman kita sama zaman teknologi kayak gini gitu kan. Sekarang seperti gue bilang nggak ada yang nggak bisa. Iya. Lo harus berani nyoba. Iya. Dan terus getting better and better and better. Cara kita berpikir, cara kita melakukan sesuatu, cara kita experimentation, itu bisa macam-macam. Iya. Tapi objektif kita jelas. Jadi kalau grab objektif kita jelas. Bagaimana supaya semua orang di Indonesia mempunyai kesempatan untuk bekerja. Bagaimana caranya supaya kita benar-benar decarbonization. Kita harus coba. Solid. Right? We have to Solid. try and we're doing it because we want the environment Iya. to be better. Betul. Gue nih sampai pakai baju yang hijau hari ini. Iya. Gue juga hijau. Tapi gini. Kalau lu tuh sekarang dalam posisi untuk bisa sangat mempengaruhi pricing dengan manufaktur Iya, dan terms and conditions of payment. betul, Iya kan? betul. Ibarat kata kalau lu ngomong ke dia, gue akan pesen berapa juta. Terus kita taken deh operating lease dengan capital lease option 10 tahun, nggak usah 5 tahun. Ya dia juga nggak kedip. Ngomong apapun, iya kan? Iya. Daripada dia ketengan jualan sama orang, mendingan dia deal B2B sama lu. Iya. Dan itu lu bisa atur tergantung
gimana nih yang di belakang lo? Merchant lo kayak, atau driver lo kayak, atau gimana? Lo atur dengan kesejahteraannya mereka supaya dia bisa nyicil, lo bisa nyicil, dia juga terima. Semuanya sejahtera kan? Iya. Keren nggak tuh? Keren, emang keren. Itu yang sebenarnya kita lagi coba kerjain, kita lagi coba pikirin, dan kita lagi coba experimentation. Siap. Atau piloting, bukan experimentation, piloting. Iya. That's what we are doing gitu kan. Karena kita coba nih, oh harga segini, wah berat nih, ini kita masih ngejokin duit terus gitu kan, nggak bisa dong. Betul. Kita ngejokin duit, we are not doing business kan. Betul. Karena at the end of the day, kita is doing business, artinya kalau kita bisa lebih besar, mereka juga lebih sejahtera. Semuanya. Semuanya. Ini nggak zero ini, sum game. Ini kita coba terus gitu kan. Nah ini masih masih cari gimana caranya. Makanya gue bilang, we are investing loh untuk nyoba. Belum tahu berhasil apa enggak kan. So far iya, tapi kan ini baru. Siap. Nggak ada yang tahu kan. Ada nggak tahu? Yeah. Belum ada kan. Yeah. Mobil bekas berapa? Udah ada? Belum. Apalagi motor listrik bekas. Belum tahu kan. Tapi lu bisa ngelihat di Eropa sama di Amerika, harga mobil listrik yang bekas itu robust. Gitu ya? Percaya nggak? Udah ada ya mobil Gue kan listrik udah bekas? ngikutin gini berapa tahun. Jadinya dari situ... Di sini belum ada sih. Belum ada. Di sini Tapi belum ada. dari situ lu udah bisa ngeraba lah. Kayaknya ke depannya. Karena orang ngitung. Ya seperti yang lu sampaikan tadi kan, yang beli begini mungkin yang lebih di middle ke atas. Tapi mereka lebih savvy dalam ngitung. Bukan karena ngejar ego doang. Dan ini kalau menurut gue bisa dihitung untuk kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Dari hulu sampai cicitnya hilir. Iya kan? Iya. Nah, ini udah di 8 provinsi, 20 kota. 12 kota. Lo ngebayang nggak kalau ini di 262 kota? Iya sih. Kalau ini, anggaplah di 500 kota. Lo sambung ini dengan apa yang lo tadi sampaikan mengenai second tier atau third tier. Gimana tuh visualisasinya, Neng? Ini di bagian terakhir dalam percakapan kita. Biasanya gue tuh coba narik narasumber tuh ke 2045. Gue pengen tahu visualisasinya gimana nih? Jadi kalau kebayang di 2045 ini semua gitu ya, EV-nya berkembang dan second and third city berkembang, itu second and third city-nya itu maju banget, dan kebayang mereka juga mungkin sudah bisa memproduksi baterai. Gue nggak tahu karena kan Indonesia banyak nikelnya dan sebagainya gitu kan. Itu akan seperti apa, dan semuanya jauh lebih clean kan. Siap. Otomatis gitu kan. Jadi keren banget sih. Dan they are beyond my imagination gitu kan. Kalau tier 2, tier 3-nya Indonesia itu benar-benar maju banget. Karena ekonominya dulu kan. Ekonominya maju, terus clean, nggak ada yang nggak bisa kan. Plus Indonesia begitu kaya, di setiap daerah punya kelebihannya sendiri, yang macam-macam. Itu kebayang nggak sih sama lo? Orang-orang jadi pinter-pinter kan. Semuanya udah digitalized. Orang-orangnya semua udah savvy menggunakan digital gitu. Gue tuh kalau ngomong ya mengenai perubahan iklim, seperti tamu kita yang kemarin, gue tuh for the time being, gue lebih percaya dengan teknologi daripada policy. Bukan mendiscount policy. Policy is necessary. Tapi practicality dari sisi teknologi itu penting. Kalau masyarakat luas disodorin barang yang katanya abad ke-22 dan affordable, cengli lah. Tapi kalau dia diajarin barang yang terkait dengan abad ke-22, dia cuma punya cepek, ini harganya ceceng. Ya sama aja bohong. Lu nggak usah ngomong deh mengenai perubahan iklim. Nah ini lu berperan banget nih di tengah untuk bukan mendikte, tapi mempengaruhi. Supaya the affordability index itu kena tuh. Nah, kalau itu udah kena,
lo ngomong mengenai climate change tuh nggak perlu sampai berbusa gitu loh. Gampang ditangkap. Iya. Iya kan? Dan lo ngomong mengenai dekarbonisasi, Itu juga gampang. gampang banget. Jadi teknologi, ya lo kan pemilik atau pemberdaya teknologi. Karena memang benar dengan teknologi itu tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak bisa. Siap. Ya kan? Iya. Mau di perkebunan, karena kan at the end of the day the whole entire value chain kan. Iya. Dari mulai raw materials-nya Iya. untuk buat akhirnya jadi food gitu kan. Iya. Kan sebenarnya kan ekonominya kalau gue sih yang gampang-gampang aja deh mikirnya kayak gitu. Iya. Dan pengangkutannya semua udah clean. Iya. Kan malu dong kalau dia caranya nggak clean gitu kan. Ya nggak sih? Dan makin lama orang juga makin nanya kan. Jadi kayak misalnya sekarang even kayak Grab gitu. Kalau lo beli Grab di situ lo perlu cutlery nggak? Karena kan plastik itu. Enggak kan? Karena kita mereduce itu gitu kan. Wow. Kita mereduce plastik. Gitu. What else can we do? Itu banyak hal sih yang kita pikirin. Dan banyak hal kita berperan. Kalau kita mau inovasi, kita juga mikir nih sekarang. Ini inovasi kita ini malah nambahin karbon atau sama atau gimana? Nah kalau misalnya nambahin karbon, gimana ya cara memastikan untuk kita bisa ada substitute-nya atau kita bisa make it balance? Gitu. Semuanya kan dipikir ke sana, gitu. Dan nggak cuman kita aja yang mikir gitu. Customer kita juga mulai berpikir seperti itu. Merchant kita juga mulai belajar untuk seperti itu karena kita juga bantuin mereka mikirin gitu. Dan itu tentunya kerjasama juga dengan misalnya pemerintah daerah kayak Bali itu. Bali kan pengen clean. Semuanya kan packagingnya udah nggak pakai plastik. And we have to do it. Now, kalau lu ngomong teknologi akan berkembang terus, sekarang gimana caranya teknologi packaging tidak pakai plastik, tapi lu bisa nganter jauh, tapi nggak jadi soggy gitu loh makanannya. How? I have no idea. Udah ada sekarang packaging yang kayak gitu dan sebagainya. Sudah mulai ada. Karena udah ke situ orang mikirnya sekarang semua. Jadi itu link semua gitu. 2045 gimana nih? 2000. Sorry, agak jauh, tapi penting nih. Kalau untuk gue anak ngeliat, lo, cucu lo, 2045 buat gue adalah kota-kota di Indonesia tier 2, tier 3 udah sama kayak Jakarta semua. Udah maju seperti Jakarta. Semua. Kayak di China lah. Kayak di China. Lu nggak perlu ke Shanghai aja, lu ke kota-kota yang lain jadi juga gue, udah. makanya tadi gue kan sempet ngomong sama lo. 2045 kita mungkin beat China in terms of kemajuan ekonominya dan sebagainya dan hopefully juga kemajuan teknologinya Not easy, juga. tapi gila, it's a tough ask. But we can. It's proven. Kalau kita nggak mikirin kota besar aja, kita mikirin kota kecil. Kan semua dimulai dengan ekonomi yang maju kan? Betul. Karena dengan mereka ekonominya maju, majulah semua. Dengan research yang mengatakan menjadi lebih terang, artinya kan ekonomi lebih maju. Mereka lebih punya uang, mereka lebih bisa belajar. Dan mereka nggak perlu, waktu itu kita bicara sama merchant-nya, mereka nggak pengen lagi loh untuk pergi ke Jakarta atau ke Surabaya atau ke kota-kota besar gitu loh. Karena mereka bisa, dan mereka bisa belajar sendiri kok semuanya dengan internet. Dan barang mereka bisa sampai sini. Makanan mereka bisa sampai sini. Lo bisa pesen di oleh-oleh dari Bali di Jakarta, ayam betutu gitu kan misalnya. Nyampe. No seriously. Benar, never thought about that. Oh ya, imagine kan. Berarti maju kan di sana. Karena semuanya pakai teknologi kan. Lu beli empek-empek Palembang sekarang. Ada di GrabMart. Dari Palembang langsung. Dari Papua ada nggak?
Belum. Tapi bisa. Gimana? Ya kalau ada something that is very very Iya. Sagu. spesifik di mana-mana, Untuk itu orang Jakarta yang suka sagu. itu nggak ada yang nggak bisa gitu. Itu yang gue bilang. Iya. Kita udah mulai sekarang dari Bali, dari Palembang, dari Jogja. Lu Iya. mau beli Yukjum, lu tinggal lihat oleh-oleh Jogja, Yukjum. Yujum udah buka di Jakarta sekarang. Iya, tapi Lu suka lo Jum? gue suka Yukjum. Anto suka. Iya, gue suka Yukjum. Ini nggak usah di Jakarta. Let's say nggak ada di Jakarta. Dulu nggak ada, tapi kita bisa beli langsung dari Yukjum, Jogja. Iya. Jadi artinya apa? Dengan teknologi kita membuat mereka maju kan. Iya. Kita nggak usah Dan ke sana. kesatuannya lebih. Kesatuannya lebih. Iya. Lu tahu nggak Tiongkok tuh dengan penuh kesadaran memprakarsai inisiatif untuk meng-create metropolis di 100 sampai 200 kota yang tadinya second atau third tier. Jadi itu bareng. Jadi. Ini nyambung dengan omongan lo. Iya. Jadi kita bisa. Dan gue percaya itu. Wow. Oke, Neng. One or two last questions. Is there anything that you could have done differently yang bisa bikin karir lo nggak di Accenture atau di Grab atau dimanapun better? To be honest, I think this is the best that I can think of. And I'm You feel like you're contributing ya to the country a lot more dibanding yang sebelum-sebelumnya ya. Nggak usah sebut, sorry nggak sebut. No, You're gila loh, lu berdampak banget loh terhadap kehidupan sehari-hari. Mungkin ribuan, if not jutaan. jutaan. Iya. That's gotta make you sleep really good at night. Feel very good. Oh ya? But still we challenge ourselves all the time. Gimana nih supaya lebih bagus lagi, lebih impact-nya lebih besar lagi, lebih cepat lagi, gitu kan? Akhirnya kan apa? Lebih cepat, lebih gede. Iya. Itu terus dan gue very thankful sih buat semua gitu kan. Amin. Oke, the last question nih. Ada pesan-pesan akhir nggak? Untuk anak-anak muda deh, nggak usah kita-kita. Pesan gue ke semua orang adalah di zaman dengan teknologi ini, nothing is impossible. Jangan pernah mengatakan tidak bisa. Iya. Karena semua bisa. Dan semua bisa dijalankan. Dan we are a big nation. Iya. And if some economies say that Indonesia will be like the top four in year Ya. 2030, 2035, 2040. yeah, we can do it. Ya. But we have to believe in it. When we believe in it, Ya. we will do it with technology. Mhm. Nothing is impossible. Dan peran perempuan. Dan peran perempuan, terima kasih. Top. Thank you banget, Neng. Thanks, Kit. Ya. Thanks for inviting me. Thank you. Thank you for gracing the event. Teman-teman, itulah Neneng Gunadi, pimpinan dari Grab Indonesia. Terima kasih. Inilah Endgame.